Ya, ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa diberikan kemudahan dalam pemahaman seluruh pelajaran mulai pagi sampai akhir nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk anak-anakku hari ini kita akan belajar tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Ya, anak-anakku di sini bagaimana cara mengagungkan Allah? Ya, Muhammad Doni. Ya, bisa dengan sholat. Ya, yang lain? Membayar zakat. Iya, betul. Ada yang lainnya? Ya, membaca Al-Quran. Ada yang lain? Ya, bersedekah. Oke, di sini kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur sahwi dan tilawah. Empat, peserta didik dapat mempraktekkan sujud sahwi, tilawah, dan syukur sesuai dengan ketentuan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan tentang sujud. Ya, sujud ada berapa anak-anakku? Iya, ada 3. Ada yang pertama, yaitu sujud syukur, merupakan sujud yang dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Dalam pelaksanaannya sujud syukur dilakukan 1 kali di luar sholat. Sebab melaksanakan sujud syukur yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Mas Apandi mau kecelakaan, kok diberikan keselamatan oleh Allah, bisa melakukan sujud syukur. Nah, tetapi sujud syukurnya jangan di tengah jalan dong. Bisa-bisa nanti kalau sujud syukur ada di musola atau tempat yang dianggap suci. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Nah, sujud yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan karena adanya keraguan dalam melaksanakan sholat. Mungkin karena Mas Abdul mengimami sholat fardu karena banyaknya PR, lupa rokaat sholat duhur. Yang biasanya sholat rokaat duhurnya 4 rokaat, jadi 5 rokaat. Lah, jadi Mas tadi melakukan sujud sahwi, betul ya. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sebab melaksanakan sujud sahwi lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruko atau sujud, ragu atau lupa jumlah rokaat. 3. Lupa membaca doa kunut. Bagi orang-orang yang terbiasa membaca kunut. Kunut itu apa sih Pak? Nah, kunut itu yang dilakukan ketika mau rukuk sholat subuh yang diawali dengan Allahumma dini fiman hadait. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Nahdiyin. Kemudian yang keempat adalah lupa mengerjakan tasyahud awal. Mana itu tasyahud awal? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah yang dilakukan pada tahiyat awal. Kok di tahiyat awalnya nggak melakukannya? Kok murmur langsung berdiri? Lah itu
nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kelima, yaitu kekurangan atau kelebihan sholat rokaatnya. Yang ketiga, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Kemudian, hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Dalam pelaksanaannya, sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Syarat pelaksanaannya, sujud tilawah yang pertama adalah suci dari hadis dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Ya, jadi syarat pelaksananya sujud tilawah tadi adalah suci dari hadas dan najis. Yang 2, menghadap kiblat. Dan 3, menutup aurat.